Halo, selamat datang di Roti Pagi bersama saya Ita Sembiring dan kali ini saya punya teman baru, Rafli Dwi Marzuk. Ini beneran loh, namanya Marzuk aja, nggak pakai Marzuki. Karena tadi juga Iya benar. sepertinya nanggung gitu ya. Kok Marzuk Iya, kayak ada huruf yang kurang. Nah, panggilnya Rafli aja ya. iya Rafli aja benar. Nah, Rafli ini sekarang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Malang, bagian komputer gitu tuh katanya, pokoknya keren banget Iya, lah. Tetapi sesungguhnya Rafli adalah survivor cancer ya, betul. ya Rafli ya, dan luar Mm-mm. biasa. Kalau kita punya masa kecil yang indah untuk kita ceritakan, Rafli ini punya masa kecil yang harus dia perjuangkan. Sampai hari ini berjuang terus ya. Pokoknya hari-harinya Rafli itu penuh perjuangan. Rafli boleh cerita nggak sejak kapan Rafli tahu ternyata dalam tubuh Rafli ada sebuah penyakit? Oke, jadi pertama kali dideteksi yaitu ada di umur 5 SD. Berarti itu sekitar umur 9 atau 10 tahun. Nah, jadi sebenarnya ketahuannya juga lucu, kayak aku berenang ketendang sama teman, tiba-tiba bengkak, taunya penyakit yang kita semua nggak bisa bayangin ya. Dan itu juga menjadi sebuah revelasi yang ada hikmahnya ternyata, karena kalau nggak ketahuan waktu itu, kita nggak tahu apa yang akan terjadi kalau ketahuannya telat gitu. Ya, dan ketahuannya pun karena ketendang ya. Artinya kan begini, dalam sebuah kecelakaan kita bersyukur banget, bener gak? Kalau Benar, sampai kamu nggak pernah benar banget. ditendang, mungkin pada saat itu kamu kesel ya sama anak itu. Ini bisa berenang nggak sih, main tendang aja gitu ya? Kan emang kadang lagi berenang gitu ya ketendangnya. Iya, sebenarnya lucunya aku yang iseng. Jadi kita berenang di yang dalam, aku iseng, aku tarik temanku, dia panik. Ketendang mukaku. Besok paginya kita lihat bengkak. Wah, kirain ya ketendang biasa memar, taunya pas dicek lebih lanjut gitu. Tapi lucunya semuanya berawal dari keisenganku sebagai anak kelas 5 SD. Dan itu berujung jadi hikmah gitu. Iya, itu menarik banget ya. Itu dunia anak-anak ya, kelas 5 SD, dunia anak kecil bermain, nggak sengaja ketendang. Ternyata membawa hikmah yang luar biasa. Dari situ malah jadi ketahuan bahwa Rafli itu terkena jenis kankernya apa ya kalau kayak gitu? Nama ilmiahnya limfoma Burkitt, bahasa Indonesianya kanker getah bening. Getah bening. Terus waktu di umur segitu tuh kamu udah tahu kalau itu penyakit yang berat lah gitu. Sepertinya emang kalau di umur aku yang waktu itu masih kecil ya, tentunya udah pernah denger, karena bukan level kecil yang mungkin kelas 1 SD, kelas 2 SD, kita kelas 5 SD udah hampir ujian nasional. Iseng aja udah bisa kan ya? Iseng aja udah bisa. Berenang aja udah bisa gitu kan. Jadi pernah dengar dan sering juga ngelihat di TV, oh iya ada berita-beritanya, tapi untuk tahu detailnya enggak sedetail itu sih, mengenai terutama cancer. Ada rasa ketakutan waktu itu? Dibilang waktu itu ada rasa ketakutan enggak, sejujurnya enggak. Walaupun setelah aku didiagnosa, aku cari tahu sebenarnya cancer itu apa dan seberapa bahayanya sebenarnya waktu itu sadar. Tapi dibilang rasa ketakutan enggak. Jadi kan ada dua hal ya, ketika kita mengetahui sesuatu, kita paham, kita mengerti, jadi nggak takut karena kita paham. Tetapi ada juga saking kita taunya, saking kita banyak informasi, jadi parno, jadi kepikiran, jadi malah
kayak apa ya, menghantui pikiran kita sendiri, dan syukur banget Rafli tidak mengalami yang itu ya. Iya, benar-benar. Mungkin mindsetnya dulu ya, lebih ke seingatku, pikiranku waktu itu adalah kalau misalkan dokterku nggak panik, kenapa aku panik? Kan yang tahu dia, gitu loh. Lebih ke ini udah jalan yang paling benar gitu. Kalau misalkan emang ada treatmentnya dan ini yang harus dijalanin. Selama itu masih ada kesempatan, ya why not? Walaupun banyak orang bilang probabilitas untuk survive dari cancer itu nggak setinggi itu. Tapi maksudnya yang kita lihat di sini adalah there's always hope, selalu ada harapan gitu. Iya, betul. Di yang manapun itu pasti selalu ada harapan, dan itu yang aku dari kecil, walaupun mungkin mindset tetapnya masih lebih simple, tapi yang aku happy juga sampai ke sekarang juga kayaknya itu sifat yang dari aku kecil selalu ada, yaitu kalau ada hope ya udah kita kejar, kalau ada harapan selalu dikejar, gitu sih. Wow, aku terharu banget loh dengarnya, itu luar biasa sekali ya. Ya memang yang kita punya sebagai manusia yang percaya, yang beriman, kita tetap harus punya harapan. Seperti situasi sekarang, kita juga nggak tahu kan berakhirnya sampai kapan. Kita takut sama orang takut sama kita, kayak gitu ya. Iya. Jadi kan kalau kita nggak punya pengharapan, sulit sekali hidup di masa-masa seperti ini. Nah, Rafli, tadi kalimatnya itu betul-betul menginspirasi dan menguatkan saya juga, mudah-mudahan orang lain juga ya. Kalau dokternya aja nggak panik, kenapa saya harus panik gitu loh. Itu pemikiran kamu sebagai orang muda yang tahu di dalam tubuhnya itu ada satu penyakit berat, cancer, dan juga mengerti, seperti banyak orang bilang, tidak mudah untuk bertahan gitu ya, dan kamu tetap tenang. Itu salah satu juga yang membuat kamu bertahan sampai hari ini di dalam perjuanganmu. Tapi mungkin itu lebih, kalau aku melihatnya lebih menjadi bukti bahwa seberapa aku ngelihat Dokter Edi itu dokter yang bagus banget, karena pembawaan Dokter Edi itu nggak pernah yang panik, dia selalu ngajak kita ketawa, selalu ngebawa kita bawa tenang aja gitu. Ya udah, ada apa? Oh iya, cek darah, oke, biopsi, oke, ketawa, haha. Dan itu mungkin yang ngebawa mungkin mindset teman-teman yang masih kecil untuk oh iya, dokternya aja ketawa-ketawa, masa kita nggak ketawa gitu loh. Dan itu lingkungan positif kayak gitu kayaknya yang emang harus selalu ada di situ. Ya, teman-teman yang menyimak perbincangan kami di Roti Pagi ini, saya sedikit sampaikan, Dokter Edi itu memang saya kebetulan kenal baik juga. Dia itu dokter anak yang memang selalu peduli dengan adik-adik yang terkena kanker, dan memang sangat bersahabat ya. Jadi ketemu dia aja, kita yang tadi datang sakit tiba-tiba ketemu tuh kayak belum diapa-apain, belum diobatin udah berasa sembuh ya, dapat aura positif dari beliau. Memang saya kenal dia juga tenang sekali seperti itu. Nah, jadi banyak faktor yang di sekelilingnya Rafli lah juga yang membantu untuk bisa bertahan seperti sekarang, dan terutama sekali pasti kedua orang tua ya. Saya bisa bayangkan seperti apa penuh kasihnya orang tua Rafli sampai Rafli punya cara berpikir yang seperti sekarang ini. Nah, Rafli, ada nggak yang menurut kamu yang hilang di masa kanak-kanak kamu? Ngelihat ke belakang pastinya ada ya, karena kan di masa dulu mungkin kita nggak terlalu lihat kayak oh ternyata yang kayak gini tuh bukan yang dijalanin semua orang, tapi ini cuma beberapa orang aja yang kayak aku. Dan pastinya kadang ada rasa pertanyaan juga dan ingin tahu kayak kalau dulu nggak sakit gimana sih. Tapi
balik lagi kayaknya nggak terlalu pantas dipikirin ya, kayak karena yang udah terjadi ya udah, dan apa yang sudah terjadi bikin aku jadi aku sekarang, dan bersyukur aja mungkin dari yang udah terjadi, dan alhamdulillah lewat juga dari penyakit itu ya. Bersyukur, dan yang tadi tentunya ya, pengharapan, tetap ada pengharapan. Dan tadi suka banget kalimat Rafli, kalau masih ada harapan kenapa nggak kita kejar gitu ya, kenapa harus diam dan kenapa harus bersedih gitu. Nah tapi ada kan waktu-waktu yang mungkin pengobatannya itu kan, proses pengobatannya itu kan tidak mudah ya, cukup berat kan. Rafli harus melewati hal-hal itu gitu. Pada saat-saat itu pernah nggak sih yang merasa kayak sedih banget atau bertanya-tanya pada Tuhan, kenapa aku sih yang mendapatkan ini, sama seperti tadi, oh ternyata tidak semua anak yang seperti aku, ada anak-anak lain yang rasanya sangat happy, memenuhi, bukan berarti Rafli tidak happy gitu, tapi mereka berkegiatan dengan sangat aktif seperti itu. Nah, kalau menurutku dulu sih ada, tapi lucunya lebih parah setelah, bukan waktu kita ngelakuin. Jadi waktu ngelakuin karena rasanya kayak cycle dan kebiasaan yang udah terjadi tiap bulan, jadi mungkin lebih terbiasa. Tapi setelah itu selesai sampai sekarang juga ada mungkin rasa trauma ya terhadap itu, kayak sekarang mungkin emang bener traumatik, dimana masih di umur yang muda, cukup muda untuk nggak tahu banyak, tapi cukup tua untuk sadar bahwa itu nggak normal gitu. Karena kan ada juga teman-teman kita yang umur 3 tahun, 4 tahun mungkin muda banget untuk sadar apa sih yang terjadi, tapi waktu itu di umur kelas 5 SD aku juga tetap sadar dan tetap ingat apa yang terjadi, dan jadinya mungkin trauma itu kebawanya tuh justru setelah sembuh, bukan pada waktu sakit ya, pada saat-saat sekarang ya. Tadi tadi bagus banget tuh kalimatnya, terlalu muda untuk tahu banyak, tapi terlalu tua untuk lepas sadarnya gitu ya. Tetap sadar juga. Tapi ya Rafli menyandang sebuah penyakit dalam tubuhnya, tapi prestasinya luar biasa loh di akademik. Nah itu kan bisa apa ya, anak-anak yang sehat aja, yang tidak punya beban, tidak ada gangguan penyakit aja belum tentu bisa berprestasi. Mungkin ya saking mereka sehat, bukan soal itu ya, jadi tidak mengejar. Sementara Rafli yang dengan beban yang ada, beban dalam tanda petik kan, atau beban itu disyukuri gitu ya, bisa jadi terpilih jadi paskibraka ya waktu itu. Waktu SMA iya jadi ketua ekskul paskibra di kampus juga, sekarang organisasi waktu SD. Mungkin prestasi waktu sakit itu waktu SD nilai UN IPA 100 kayak gitu sih, yang waktu SD ya, waktu pas banget itu dalam keadaan sakit sih. Ya nilainya sampai iya full. Itu saya hampir nilai ujian full, ya. nasional. Iya, hampir ujian nasional di rumah sakit waktu itu, tapi untungnya nggak pas, bentrok jadwal. Itu membangun semangatnya, mengejarnya selain harapan tadi kayak apa ya, kan sakit, harus mengkonsumsi obat-obatan, harus belajar. Kita sehat aja kesel loh suruh belajar. Oh kamu hebat sekali. Mungkin kayaknya kita yang teman-teman yang di rumah sakit mungkin ya mencari kegiatan juga ya. Kadang aku juga kalau lagi di ruangan yang sendirian kayak main PS, kayak nyari kegiatan. Jadi kalau ada kegiatan ya udah nggak ngapa-ngapain, belajar kali ya. Mungkin gitu kali ya mindset dulu, karena kayak aku juga inget dulu, mau belajar
walaupun terdengar aneh, tapi kayaknya mungkin karena saking kita di rumah sakit aja jadinya ya udah kegiatan apapun yang ada selain nungguin obatnya selesai aja gitu loh. Iya. Nah, kan Rafli itu sudah terdeteksi dari SD, lalu di sekolah tentunya kan guru-guru atau teman-teman diberitahu kan keadaan Rafli. Nah, itu ada perlakuan istimewa nggak dari teman-teman, atau Rafli nggak boleh gini, nggak boleh itu ya, dia kalau main jangan seperti apa, itu ada perlakuan istimewa untuk Rafli? Ada. Itu Ada membuat Rafli merasa berbeda nggak dengan anak-anak lain? Iya, dan kadang kita juga tahu bahwa ada limitasi yang kita nggak boleh lakuin, nggak boleh capek yang banget karena masih dalam masa treatment juga dan badan yang nggak sekuat anak-anak biasanya. Tapi maksudnya kadang juga kita pengen ngerasa, hey aku temen kalian, seumuran kalian, sekelas kalian. Dan biasanya justru guru yang lebih kayak ngingetin dan figur-figur guru yang panik gitu ngelihatnya kalau aku misalkan lari atau kayak main, kayak dia yang ngingetin, jangan, nggak boleh, mengingatkan gitu sih. Raflinya sendiri santai padahal ya? Kan mau main. Iya, Raflinya sendiri mencoba menjalani ya. Ya artinya sebagai anak-anak kan Rafli juga pengen seperti yang saya sampaikan tadi dong, punya masa kecil yang bisa diceritakan yang indah gitu kan, dan jadi mencoba menikmati, tapi orang-orang di sekelilingnya justru menjaga Rafli dengan baik. Benar. Ya, oke Rafli, di luar sana kan masih banyak ya adik-adik dan teman-teman kita yang lain juga yang terdeteksi kanker anak seperti itu. Mungkin Rafli bisa kasih pesan buat adik-adik yang di luar bagaimana menghadapinya supaya bisa bertahan seperti Rafli, dan tidak saja bertahan tapi tetap berprestasi dan tetap sama dengan anak-anak yang lain. Mungkin yang pertama itu sih balik lagi ke harapan, karena aku nggak bisa ngebayangin dulu nggak bisa ngebayangin ke depannya tuh bakal ngapain sih, ada apa sih di depannya buat aku, tapi ternyata yang aku dapetin sekarang lebih indah dari yang pernah aku bayangin, dan itu yang harapan yang teman-teman mungkin harus pegang untuk kayak di depan sana, kalian tuh lahir pasti adalah tuh jalan untuk kalian, dan itu yang harus kalian cari ke depannya, dan jangan jadiin ini hambatan, tapi jadiin batu loncatan untuk kalian bisa lanjut ke depannya. Untuk tetap jalaninnya, ya udah jalanin aja, cari apa yang kalian sukain. Kalau perlu bikin distraksi dari penyakitnya, bikin distraksi, tapi tetap jalanin jalanin treatmentnya sebaik mungkin. Mungkin itu sih. Ya, dan penyakitnya pun diterima ya, berteman dengan penyakit itu sendiri gitu. Nah, satu lagi sebagai anak kecil ya anak muda lah, nggak kecil lagi gitu ya. Anak muda ya, soalnya kan saya taunya dari kecil, ketemu kemarin beberapa tahun lalu udah SMA, sekarang udah kuliah gitu ya. Tentu masih menyimpan harapan-harapan yang di depan yang membuat Rafli masih tetap bertahan dan pengen ke sana. Apalagi yang ingin Rafli capai? Pasti masih banyak masih banyak tentunya, kerja di tempat yang aku pengen, dan menjadi orang yang berdiri sendiri lah, istilahnya. Mungkin kayaknya vibes-nya nih masih vibes anak muda banget yang kayaknya pengen berdiri sendiri karena ngerasa udah umur yang kayak udah harus pengen bisa nyari uang dan kerja, dan itu goal terdekat sekarang sih. Itu sih lebih ke ayo selesai kuliah, ayo ngapain, mandiri kerja gitu sih kalau sekarang, mandiri. Iya, oke. Apa yang Rafli peroleh
sekarang, cara berpikirnya, dan apa yang saya lihat dari Rafli tentu tidak lepas dari peran kedua orang tua. Seperti apa sih Rafli melihat orang tua Rafli? Di mata Rafli orang tuanya itu seperti apa? Dibilang role model ya, karena mereka orang tua itu datang dari dua jalan yang berbeda tapi tetap sukses. Kayak papa itu lebih pintar secara otak, kalau mama itu lebih dari sosial, dan banyak yang aku bisa ambil kayak cara berpikirnya papa, cara mama berkoneksi dengan orang, kayak gitu-gitu dan itu kayak gitu-gitu apalagi di umur sekarang ngebantu banget dan memotivasi banget bahwa mereka ini bisa, dan aku sebagai anaknya yang harusnya dapat dua-duanya, best dari dua-duanya, pasti bisa juga. Dan itu sih motivasi banget dari mereka. Ya, jadi mereka itu selain orang tua yang mengasuh, mendidik, membesarkan, memperhatikan, juga menjadi teman yang sangat baik untuk Rafli. Itu ya. Dan sekarang menjadi panutan Rafli, dan makanya harapannya tinggi sekali untuk tetap bertahan agar bisa membahagiakan mereka tentunya. Iya. Iya, Rafli, terima kasih banyak ya. Waktu yang singkat ini aja kita udah bisa punya banyak cerita. Rafli bisa menginspirasi banyak orang di luar sana, terlebih-lebih adik-adik kanker juga yang ada di luar yang sering kita temui ataupun yang tidak. Semuanya akan melihat seperti apa. Kalau saya boleh sedikit simpulkan, Rafli bertahan karena selalu punya harapan, tetap semangat, dan juga tahu apa yang dikejar di depan sana, dan berteman dengan penyakitnya dalam arti menerima dan mensyukuri. Jadi tidak ada konflik antara diri sendiri dan juga penyakitnya, sehingga Rafli bisa bertahan, bayangkan dari kelas 5 SD sampai hari ini dan terus mencapai cita-citanya. Sukses selalu ya buat Rafli, dan juga bisa membanggakan kedua orang tua, dan seperti yang Rafli inginkan tadi, tercapai dong apa yang mau dikejar lagi ke depan, dan itu akan membuat semangat dan menjadi inspirasi buat yang lainnya. Terima kasih buat semua yang telah menyimak pembicaraan saya dan Rafli tadi. Semoga roti pagi kali ini bisa mengenyangkan sebelum kita menyantap roti yang sesungguhnya. Sampai ketemu lagi. Sukses terus Rafli.